Selamat pagi saudara, saya Vinda Sela kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Lampung. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi yang besar dalam sektor pertanian. Provinsi Lampung juga dikenal sebagai provinsi yang menjadi penghasil kopi terbanyak dan juga berkualitas. Di samping itu juga Provinsi Lampung juga sebagai lokasi lumbung padi. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan produksi pada tahun 2019 hingga tahun 2020 yang pada akhirnya menghantarkan Provinsi Lampung masuk dalam penghargaan dari Kementerian Pertanian yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden kita yaitu Bapak Ma'ruf Amin pada bulan September lalu, yaitu penghargaan Abdi Bakti Tani 2021. Dan pada kesempatan ini selama 30 menit ke depan saya akan mengulik secara mendalam terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu menuju petani Lampung berjaya. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Bapak Kusnardi. Ya, betul. Selamat pagi Bapak Kusnardi. Selamat pagi Bu Vina. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya Pak, terkait dengan tema kita menuju petani Lampung berjaya Pak. Saya penasaran apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung terkait upaya untuk menuju petani Lampung berjaya, baik itu program ataupun hal apa seperti itu. Ya, terima kasih Bu Vina. Jadi emang ini petani Lampung berjaya ini merupakan tekad dari Bapak Gubernur Arinal dan wakil gubernurnya Ibu Husnul Halim untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya, karena itu tujuan akhir dari pemerintah. Mereka menyadari bahwa di Provinsi Lampung ini sebagian besar penduduknya adalah petani dan semua ada keterlibatan linkage dari pertanian sampai ke konsumen. Jadi memajukan pertanian ya sama dengan memajukan sebagian besar penduduk Lampung dan juga menyediakan pangan bukan hanya bagi penduduk Lampung dan tapi bagi ya saudara-saudara kita yang di luar Provinsi Lampung. Khusus untuk pertanian berjaya ini dengan alasan itu beliau memproklamirkan lah ya program Kartu Petani Berjaya. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa selama bertahun-tahun petani kita ini setiap musim panen, musim tanam susah bibit. Ya, bibit yang baik artinya. Setiap mau tanam, mau mupuk, pupuknya menghilang, ya. Pas ketika panen harganya jatuh karena kualitas harga panennya jatuh ya, karena kualitas atau memang over supply lah ya, sehingga dengan berbagai alasan harga petani tidak diuntungkan. Nah, beliau ingin gimana caranya supaya seluruh stakeholder pertanian ini bergabung jadi satu ya, disatukan saling bahu-membahu untuk membangun pertanian yang memberi kesejahteraan bagi semua, bagi petani sebagai pelaku utama, bagi supplier, ya kan mereka juga cari untung, diberi kemudahan, juga bagi stakeholder lainnya, misalnya off-takernya dan konsumennya. Artinya tergabung menjadi satu. Menjadi satu kesatuan dalam satu sistem yang disebut Kartu Petani Berjaya. Kartu Petani Berjaya sebenarnya yang merupakan satu aplikasi sistem, bukan hanya melulu kartu, tapi di baliknya itu ada satu sistem aplikasi dengan teknologi informasi, data, big data ya, terus juga para ahli segala macam bersatu itu untuk memajukan pertanian di Provinsi Lampung ini. Baik. Jadi dapat saya tangkap bahwa program Kartu Petani Berjaya ini adalah tujuannya untuk mensejahterakan petani, begitu ya petani di Lampung untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik, menarik sekali Pak. Jadi itu bentuknya adalah berupa aplikasi. Kemudian cara kerja aplikasi ini seperti apa Pak? Jadi aplikasi ini secara sederhana dibuat semudah mungkin, se-applicable mungkin lah, makanya ramah pengguna. Kita aplikasi kita buat dalam berbagai sistem operasi ya, di Android, mulai Android
kalau nggak salah Android versi kedua lah sampai terakhir. Baik. Termasuk juga di Windows dan saya kira iOS belum ya. Tapi karena ya iOS ini kan ya niche pasarnya kan petani masih itu ya. Berbeda. Jadi kita buat aplikasi semudah mungkin, tapi seaman mungkin ya. Seaman mungkin kita pakai NIK, nomor induk kependudukan, sebagai apa? Key apa sih namanya kalau di database? Atau bagaimana? Ya angka kunci lah ya, untuk pengamanan bahwa ini benar petani si A ini berdomisili di sini, namanya ini. Ya. Samping itu juga kita merefer pada sistem penyuluh pertanian, karena sistem pertanian kita, petani harus bergabung dalam kelompok. Jadi kalau nggak bergabung dalam kelompok dia nggak bisa. Nah, jadi faktor keamanan juga kita utamakan dalam sistem ini. Di situ juga kan ada nomor rekening petani di situ dan sebagainya kita. Artinya data-data ini petani tersebut ya Pak? Ya, jadi data-data petani kita kunci dan kita pastikan bahwa itu benar-benar petani. Ya. Dan petani Lampung, karena memang ini masih di koridor Provinsi Lampung. Mungkin kalau sudah nasional saya nggak tahu lagi. Mungkin juga ada lebih bebas lagi seperti kartu tani. Dan semua petani dalam KPB diharapkan mengisi samping data diri, luas lahan dan sebagainya, dia membuat rencana itu setiap tahunnya. Saya musim ini mau nanam padi berapa hektar, ditulis kebutuhannya berapa dan sebagainya. Tapi walaupun demikian mereka sebenarnya sudah juga mengisi IRDKK kalau khusus untuk pertanian ya. Kalau perikanan mungkin lain. Ini kan semua pertanian dalam arti luas, termasuk juga kehutanan dan perikanan masuk situ. Mereka membuat IRDKK. Kalau IRDKK tujuannya kan utamanya sebenarnya berapa kebutuhan pupuk. Ya, artinya kalau dirinci seperti itu ya. Berapa, nanti kita ajukan ke pusat, baru nanti turun kuota pupuk bersubsidinya. Itu langsung dibagi di KPB, dan jatah mereka itu berapa. Secara digital ya Pak? Digital, semua digital. Ya. Nah, kalau untuk artinya menggunakan sistem informasi ataupun secara teknologi digitalisasi seperti itu. Nah ini seperti yang kita ketahui meskipun kita berada di era teknologi, namun rasanya teknologi belum secara menyeluruh menyentuh kalangan terutama juga petani. Nah apakah dari adanya program Petani Berjaya ini menggunakan aplikasi tersebut terjadi hambatan seperti itu terkait dapat dikatakan gaptek seperti itu bagi penggunanya? Sulit. Gaptek tetap ada Bu, tapi kita kadang-kadang terlalu underestimate ke petani. Baik. Hambatan ya kalau petani yang gaik-gaik ya yang sudah sangat-sangat sepuh saya kira. Tapi kalau petani masih dia umur 40, 50 saya kira juga mereka tidak terlalu ini banget. Yang penting kan bahasa Indonesia dan tidak buta huruf kan bisa ngisi itu semua. Masa nggak bisa ngisi nama ibu? Ya mereka kan bisa SMS, WA biasa ngetik di kan. Aplikasi ini sangat mudah, ya nggak ramah pengguna. Jadi itu. Kalaupun mereka bisa, anak-anaknya kan juga bisa misi itu. Baik. Jadi sangat mudah. Menarik sekali Bapak percakapan kita terkait dengan tema kita itu menuju petani berjaya. Itu khususnya di Provinsi Lampung. Kita akan lanjutkan nanti Pak. Usai jeda pariwara, tetap di Sapa Lampung.